Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Pagi, Bu. Mana nih kurang semangat nih? Kagi ya, selamat pagi anak-anak Ibu. Jawab dong. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mana nih? Sehat, Bu. Iya, semua sehat ya. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa, Ibu minta Gracia, pimpin doanya ya, Nak. Ibu, baik teman-teman dan Ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu? Baik, terima kasih Gracia. Nah, supaya kita lebih semangat nih untuk belajar, Ibu pandu supaya kita tepuk semangat ya. Kita melakukan tepuk semangat dulu. Oke, Ibu pandu ya. Ayo, semuanya siap-siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat. Oke, udah semangat ya. Nah, jadi anak-anak Ibu, hari ini kita belajar tema 5, subtema 1 mengenai apa? Ada yang tahu? Ada yang dibaca belum bukunya? Kita hari ini mau belajar apa? Tentang musyawarah. Iya, kita belajar tentang musyawarah. Tapi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absen dulu nih. Ada nggak nih yang nggak hadir temannya? Bu absen dulu ya. Dharma Faskaris. Hadir, Bu. Oke, Gracia Pridenola. Hadir, Bu. Rizka Fadila. Hadir, Bu. Oke, Zahra Hasana. Hadir, Bu. Safira Rahma. Safira Rahma. Next dulu ya, Sabira Alula. Hadir, Bu. Hadir ya. Safira Rahma nih, kemana nih Safira Rahma? Mungkin jaringannya ya. Oke. Jadi tadi seperti yang dikatakan Gracia, kita hari ini belajar tentang musyawarah. Boleh ditampilkan operator? Ibu minta bantuan operator nih untuk menampilkan PPT kita. Nah, ini dia, musyawarah. Nah, sebelum kita lanjut, siapa di sini yang udah tahu, yang udah pernah dengar kata musyawarah? Mungkin dengar dari televisi atau dengar dari manapun, siapa yang udah tahu? Coba. Coba on mic-nya dulu yang udah tahu. Ayo, siapa yang udah tahu? Belum ada yang tahu nih? Oke, kalau belum ada yang tahu, next kan operator. Ya. Oke, lagi. Nah, ini Ibu akan jelaskan mengenai pengertian musyawarah. Oke, nah musyawarah adalah bentuk upaya penyelesaian masalah dengan menerapkan tujuan bersama atau mufakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Keputusan bersama tersebut harus ditetapkan berdasarkan sebuah pemikiran, pertimbangan, dan pembahasan yang matang. Dalam pengambilan keputusan bersama harus mengutamakan kepentingan anggota atau seluruh rapat. Nah, dari sini ada yang udah paham belum? Atau ada yang sudah tergambar gitu pengertiannya? Siapa yang udah paham? Saya, Bu. Oke, Dharma. Apa tadi itu, Nak? Dari yang saya dapat pahami, Bu, musyawarah itu seperti berunding ya, Bu, atau diskusi gitu ya, Bu. Iya, benar. Benar sekali, Dharma ya. Jadi, musyawarah itu sama dengan berunding. Sama dengan, berunding ya. Berdiskusi. Nah, itu sama. Jadi kan dibilang di sini, musyawarah itu adalah penyelesaian masalah dengan menerapkan tujuan bersama atau mufakat. Oke. Di atas kepentingan sendiri atau kelompok. Jadi, Nak, hasil dari diskusi itu kita harus pikirkan lagi. Kita harus pikirkan, nggak boleh kita main ambil sendiri gitu, main ambil pendapat sendiri. Kita harus dengarkan dulu pendapat dari orang lain. Nah, contohnya itu misalnya nih, di rumah, mama kalian pernah nggak bilang kayak gini, hari ini kita mau makan apa ya? Abang mau makan apa ya enaknya? Pernah nggak kayak gitu? Nanti mamanya nanya lagi ke adiknya, adik mau makan apa? Misalnya sama ayahnya lagi, ayah mau makan apa? Nah, nanti hasilnya itu ketika semuanya udah ngasih pendapat, nanti ditentukan mana ya yang paling enak. Nah, itu dia contohnya. Pernah nggak kalian, Nak? Ibu tanya dulu sama Gracia. Pernah nggak, Nak? Pernah, Ibu. Pernah. Coba, ada lagi nggak contoh lain? Yang tahu, coba. Yang tahu? Pernah, Bu. Oke, apa itu? Gimana, Dharma, kalau misalnya diajak musyawarah? Kami biasanya musyawarah itu untuk melakukan kerjaan di rumah, Bu. Contohnya nyuci piring, nyapu rumah, begitu, Bu. Kami biasanya berunding siapa yang mau ngerjain yang satu, siapa yang ngerjain yang lain, Bu. Pinter. Nah, kayak gitu ya. Jadi benar sekali yang dibilang Dharma. Nah, itu dia. Secara tidak langsung kalian tuh setiap hari melakukan musyawarah, Nak. Nah, oke, lanjut operator. Nah, sekarang tujuan dilaksanakannya musyawarah. Oke, lanjut, Nak. Oke, tujuan dilaksanakan musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah dilakukan dengan diskusi untuk mencapai kesepakatan langsung dan dengan melalui pemungutan suara. Dalam pemungutan suara, suara terbanyak menjadi kesepakatan bersama. Jadi kayak tadi nih contohnya, Ibu kasih tahu contohnya seperti mama kalian, mau makan apa hari ini? Si abang bilang, hari ini mau makan semur, Ma. Misalnya, adiknya, hari ini kita makan ayam, Ma. Ayam gulai. Tapi ayahnya bilang, kayaknya semur lebih enak nih. Nah, ternyata semur yang paling banyak ya kan? Berarti hari ini kita mau makan semur. Jadi kita ambil mana pendapat yang banyak, mana pendapat yang paling baik gitu. Nah, jadi musyawarah itu penting dilakukan supaya nggak terjadi kayak egois namanya. Misalnya kalian mau itu seperti yang dibilang Dharma tadi, mau bentar ya, Nak. Oke. Seperti yang dibilang Dharma tadi, mau menyapu gitu ya, mau melakukan pekerjaan rumah gitu. Dharma mau nyapu. Terus di kelas nih misalnya Dharma mau nyapu. Habis itu Gracia mau nyapu juga. Kan nggak bisa kayak gitu kan? Atau misalnya nih Rizka mau ngepel. Ternyata Gracia pengen ngepel juga. Nah, itu bisa, Nak. Kita harus rundingkan dulu, kita harus diskusikan. Supaya nggak terjadi keegoisan. Nah, lanjut, Nak. Lanjut operator. Nah, ini nilai-nilai musyawarah. Coba Ibu minta
Dharma, coba baca ini dulu, Nak. Apa yang ada di slide ini? Apa yang ditampilkan dalam slide ini? Dibaca dulu ya, Dharma. Dibaca kuat-kuat biar teman yang lain menyimak. Baik, Bu. Baik, Bu. Nilai-nilai mendasar dalam musyawarah antara lain. Yang pertama itu nilai kebersamaan. Musyawarah harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan agar tujuan musyawarah bisa tercapai. Nilai kebebasan mengutarakan pendapat. Bebas adalah tidak mendapatkan tekanan dari orang lain. Oleh sebab itu, seluruh peserta rapat memiliki kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya. Oke. Nah, sekarang coba Gracia, Ibu minta coba simpulkan apa yang tadi sudah dikatakan, sudah dibacakan oleh Dharma. Coba Gracia, apa tadi? Yang udah kamu simak. Jadi musyawarah itu Bu harus dilakukan secara bersama-sama dengan menampung semua pendapat orang-orang yang supaya hasil yang dicapai untuk kepentingan bersama. Iya, benar ya. Berarti Gracia nyimak nih dengan baik. Oke, jadi benar nih yang dibilang Gracia. Seperti yang dikatakan Dharma, nilai-nilai musyawarah itu harus ada kebersamaan. Jadi nggak bisa musyawarah itu dilakukan secara satu orang, secara sendiri. Minimal itu lebih dari 2 orang. 3 itu udah bisa, Nak. Nah, kemudian bebas. Jadi bebas mengutarakan apapun pendapatnya selama itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi itu tadi kalian harus bebas mengeluarkan pendapat kalian. Nah, jangan takut-takut. Kalau misalnya kalian ada ngerasa ini nggak cocok nih di kalian, ya udah diutarakan aja gitu. Nah, itu tadi. Kalaupun kalian mendengar pendapat dari orang lain dan ternyata kalian nggak suka sama pendapatnya, ya udah biarin aja. Nanti itulah diadakannya musyawarah. Gitu ya, Nak. Oke, lanjut. Operator. Nah, kemudian nilai menghargai pendapat orang lain. Seperti yang tadi Bu bilang, kita bebas mengeluarkan pendapat dan kita harus menghargai pendapat orang lain tersebut. Nggak boleh kita bilang, ih pendapatmu kok kayak gitu. Kau nggak cocok nih ngasih pendapat kayak gitu. Nggak bagus pendapatmu. Itu nggak boleh ya, nah itu salah besar. Kemudian nilai lapang dada atau berjiwa besar. Nah, ketika pendapat kalian tidak dihargai, tidak dipilih nih misalnya. Kalian mau memilih ketua kelas. Kalian mendukung si A. Tetapi banyak teman kalian yang memilih si B. Nah, kalian nggak boleh marah dengan hasil keputusan karena memang itu didapatkan dari hasil musyawarah. Biasanya itu ya melalui voting atau musyawarah, tapi biasanya itu melalui musyawarah juga bisa ya. Nah, lanjut lanjut operator. Oke, ini dia. Ciri-ciri musyawarah hampir sama ya tadi. Pendapatnya itu harus mudah dipahami. Pendapatnya itu nggak boleh menyinggung perasaan hati, harus mudah dipahami dia. Kemudian keputusan harus sesuai dengan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan berdasarkan hati nurani, jadi nggak boleh atas pengaruh orang lain. Misalnya nih, kalian disuruh mau memilih pemimpin, kalian dipengaruhi, kau nanti harus milih ini ya, kau nanti harus milih ini ya. Nggak boleh gitu ya, Nak. Kalian harus berdasarkan hati nurani kalian. Mana yang mau kalian pilih, itu yang dipilih. Begitupun juga dengan hal-hal yang lainnya gitu ya. Kemudian hasil keputusan harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada itu tadi. Harus berjiwa besar. Kemudian, prinsip terlaksananya musyawarah. Sebelumnya operator. Peserta musyawarah harus disampaikan dengan santun, menghormati perbedaan pendapat yang ada, pendapat yang diungkapkan tiap orang akan dicoba cari titik temunya dan kesimpulannya. Ini yang paling penting ya. Kemudian menerima dan melaksanakan keputusan bersama dengan lapang dada. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Lanjut operator. Nah, contoh musyawarah di rumah, seperti yang tadi Bu bilang, berdiskusi tentang tujuan liburan.
Misalnya mau liburan kemana, pasti kalian pernah dan sering ya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian punya banyak anggota keluarga gitu ya. Kemudian berdiskusi tentang rencana mengunjungi nenek. Apa kita hari ini ke tempat nenek ya? Gimana menurut pendapat adik? Kita ke rumah nenek nggak ya? Kita mau bawa apa gitu? Pasti anggota keluarga kalian pasti pernah menanyakan pendapat kepada kalian. Kemudian mendengarkan pendapat orang tua dalam kegiatan. Kemudian mendiskusikan pembagian tugas rumah seperti menyiram tanaman dan memberi makan peliharaan. Oke, lanjut nak, lanjut. Kemudian yang di sekolah, bermusyawarah atau melakukan pemungutan suara. Nah, ini dia tadi yang Ibu bilang, memilih ketua kelas, kemudian berdiskusi kelompok, kemudian menyiapkan rencana berkunjung bersama-sama yang sedang ke rumah teman yang sedang sakit, kemudian berdiskusi mengenai pertunjukan seni di kelas. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang ada di masyarakat. Kemudian berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, mengikuti pemilu, dan ikut rapat RT untuk menggalang dana bagi tetangga yang sedang mengalami musibah. Nah, ini di dalam masyarakat ini kalian nanti pasti bakal disuruh memilih, tetapi kalian kan belum cukup umur. Nah, nanti pasti kalian akan tahu gitu bagaimana euforia, bagaimana suasana ketika mengikuti pemilu. Jadi pesan Ibu nak, ketika mengikuti pemilu itu, misalnya nanti umur kalian udah cukup, ya udah kalian harus berdasarkan hati nurani dan jangan mau dipengaruhi oleh orang lain gitu ya. Nah, oke. Nah, ini dia manfaat musyawarah. Musyawarah itu dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Kemudian musyawarah itu memperkokoh kerukunan dan juga mempererat kerjasama dan juga mengajarkan kita menghormati orang lain. Dengan catatan kita harus berjiwa besar dan tahu apa itu makna dari musyawarah. Musyawarah itu ketika pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, berarti pendapat itulah yang paling baik. Pendapat yang dipilih itu pendapat yang terbaik dan itu pastinya kebaikan untuk kita bersama. Jadi mau pendapat kita nggak diterima ya udah, kuncinya itu berjiwa besar. Oke, lanjut nak. Nah, sekarang ini Ibu mau kalian berdiskusi bersama-sama. Yuk, Ibu bantu. Untuk nomor 1 ya, kita mau ngerjakan soal nih. Ibu mau minta Dharma dulu deh, nomor 1. Contoh keputusan bersama di kelas. Ayo Dharma. B, Bu. Jadwal piket kelas, Bu. Jadwal piket kelas. Benar nggak itu? Gracia, benar nggak yang dibilang sama Dharma? Gimana Gracia? Benar nggak ini yang tadi? Menurut Gracia, benar nggak tadi jawaban yang dibilang sama Dharma? Benar, Bu. Oke, Gracia benar. Kita keep ya. Pendapat Gracia benar tadi. Kemudian Zahra Hasana, benar nggak ini yang tadi dibilang sama Dharma? Dharma jawab jadwal piket kelas. Benar, Bu. Oke, benar. Sabira Alula, coba jadwal piket kelas tadi jawabannya. Benar nggak menurut Sabira? Gimana nih Sabira? B, Bu. A, Bu. Perpecahan. Sabira ini nggak memperhatikan ini ya. Masih nomor 1, nak. Contoh keputusan bersama di kelas. Tadi Dharma jawabnya B. Benar nggak tadi menurut Sabira jawabannya B? Sabira? Iya, Bu. Oke, sudah ada 3 jawaban benar ya. Dan memang itu jawabannya, jadwal piket kelas. Dharma benar ya, contoh keputusan bersama di kelas adalah jadwal piket kelas. Kemudian yang kedua, Ibu minta Gracia. Baca dulu nak soalnya, baru langsung jawab ya. Musyawarah perlu dilakukan agar di masyarakat tidak terjadi perpecahan. Oke, benar nggak itu jawabannya, Dharma? Kan harus nyimak ya.
Benar, Bu. Oke, benar. A, Bu. Zahra? Perpecahan, Bu. Oke, Zahra gimana? Benar nggak perpecahan? Zahra Hasana? Benar, Bu. Oke, jadi memang jawabannya itu perpecahan. Oke, Gracia benar. Kemudian yang ketiga Ibu minta Zahra nih. Baca dulu nak. Dan langsung jawab. Ayo Zahra. Zahra Hasana. Ya, Bu. Coba baca soal nomor 3 terus langsung jawab ya nak. Oke, Bu. Soal nomor 3. Mengambil keputusan pribadi untuk kepentingan umum bisa mengakibatkan Apa jawabannya nak? Tahu? ruginya pihak lain, Bu. Benar nggak itu Gracia? Kayaknya salah lah. Bener, Bu. Benar itu. Bukan C jawabannya. Bukan. Oke, Gracia bilang benar. Dharma, itu benar nggak? Kata Ibu C lah. Enggak, Bu. Karena C itu, Bu, kalau kita mengambil keputusan pribadi, tidak mungkin masyarakat secara luas akan tenang, Bu. Karena harus ada keputusan bersama-sama untuk membuat masyarakat menjadi tenang. Jadi jawabannya menurut saya A, Bu. Oke, jadi jawabannya itu memang benar ya. Jawabannya A. Ruginya pihak lain. Nah ini dia. Jadi mengambil keputusan pribadi untuk kepentingan umum itu merugikan orang lain ya nak. Jadi nggak boleh ya kayak gitu. Oke, kemudian lanjut. Next. Nah, ini ada 2 soal dan 1. Coba nak. Lagi. Nah ini ada 2 soal pilihan ganda Ibu sisakan sama 5 soal isian. Jadi tugas kalian di rumah, kalian harus kerjakan ini ya nak. Besok dipresentasikan di depan. Nah, Ibu minta yang di bagian isian, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Kalian nggak boleh buat sesingkat mungkin jawabannya, kayak musyawarah itu ini. Nggak boleh ya, harus ada kasih pendapat kalian di jawaban tersebut ya nak ya. Paham ya? Oke. Paham, Bu. Oke, nah karena sudah paham, karena semua sudah paham dan mendengarkan dengan baik, jadi sudah selesailah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan dengan baik dan sudah hadir, tetap semangat terus. Oke, jadi tadi Ibu kasih penguatan, jadi musyawarah itu adalah kita mendengarkan pendapat dan tidak boleh Oke. Musyawarah itu adalah kita mendengarkan pendapat dari orang lain dan tidak boleh egois gitu ya, Nak. Nah, itu tadi yang bisa Ibu simpulkan. Oke, baik anak-anak Ibu, setelah untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta sekarang Dharma Faskaris untuk menutup doa ya, Nak. Menutup doa pembelajaran. Memandu ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, mari kita mengambil sikap berdoa. Karena acara kegiatan pembelajaran kita telah selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Udah, baik. Bu. Terima kasih Dharma. Oke anak-anak Ibu sudah boleh leave. Jangan lupa soal-soalnya dikerjakan dan kalian di luar juga tetap harus masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, Nak.
jaga kesehatannya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ibu. Selamat pagi, Bu.